Pertama, kita lihat gejala kala-duanya dan tanda-tanda kala-duanya. Yaitu yang pertama, kita mendengar dan melihat tanda gejala kala-dua. Ibu, apakah ibu merasakan ada dorongan dan ingin meneran? Apakah ibu merasa ada tekanan yang menimpa pada rektum dan vagina ibu? Baik ibu, kita periksa ya ibu, apakah perineum ibu tampak menonjol atau tidak. Baik ibu, iya. Dan vulva ibu telah membuka. Selanjutnya kita menyiapkan alat, bahan, dan juga obat-obatan esensial. Itu untuk membantu pertolongan persalinan. Yaitu kita dekatkan dulu alatnya. Selanjutnya menggunakan APD. Kemudian melepaskan dan menyimpan semua perhiasan, lalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan juga sabun. Lalu keringkan menggunakan tisu. Kemudian pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan melakukan pemeriksaan dalam. Masukkan oksitosin ke dalam suntikan yang steril sekali pakai. Pastikan tidak terjadi kontaminasi. Selanjutnya memastikan bukaan lengkap dan keadaan janin. Yaitu pertama-tama kita lalu membersihkan vulva dan perineum dengan cara menyekat-nyekat dengan hati-hati. Menggunakan dari anterior atau depan ke posterior atau belakang. Dengan kapas yang setelah dibasahi dengan air DTT. Selanjutnya memeriksa apakah pembukaan sudah lengkap atau belum. Kita periksa ya ibu. Ketuban belum pecah, namun pembukaan sudah lengkap, maka kita lakukan amniotomi. Kita lakukan amniotomi ya ibu, karena ketubannya belum pecah. Lalu disibah-sibahkan secara pelan-pelan. Setelah itu dekontaminasikan sarung tangan, yaitu dengan cara celupkan tangan ke dalam larutkan klorin 0,5%, lalu membuka secara terbalik sarung tangan dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Lalu cuci tangan. Setelah itu lakukan pemeriksaan BJJ.
Setelah kontraksi uterus mereda atau relaksasi. Ibu, kita periksa di jiji ya Ibu. Baik Ibu, bayinya normal 120 kali per menit. Meminta bantuan Ibu dan keluarganya untuk proses beneran. Pertama-tama beritahu Ibu, baik Ibu, pembukaan Ibu sudah lengkap dan keadaan Ibu dan juga janinnya normal. Lalu membantu Ibu menemukan posisi senyaman mungkin. Ibu, apakah sudah nyaman? Ya. Ibu, jika nanti Ibu merasakan ada kontraksi yang kuat dan rasa ingin meneran, maka beritahu saya Ibu dan Ibu lakukan. Minta bantuan keluarga untuk memberikan dukungan dan juga semangat kepada Ibu dalam meneran. Selanjutnya persiapan melahirkan, yaitu kita menyiapkan. Selanjutnya menaruh bedong di bagian perut Ibu bagian bawah. Lalu handuk bersih dan kering untuk mengeringkan bayi. Gue selesai dah Bu. Habis ini Bu. Coba habis ini. Yes. Mendapatkan alat-alat persiapan untuk membantu pertolongan persalinan. Selanjutnya menggelar kain bersih dan kering, dilipat sepertiga dan dijadikan alas bokong buat Ibu. Selanjutnya memakai sarung tangan DPT pada kedua tangan. Selanjutnya melakukan pertolongan untuk melahirkan bayi, yaitu yang pertama akhirnya kepala. Angkat kepala bayi dari pembukaan vulva dengan diameter 5-6 cm, maka lindungi perineum dengan menggunakan tangan kanan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Kemudian tangan yang satunya dan tangan kiri memegang kepala bagian belakang untuk menahan defleksi maksimal. Ayo Ibu. Terus Ibu di menaran Ibu. Ayo Ibu. Terus Ibu. Ayo Ibu, sedikit lagi Ibu. Iya Ibu, bagian kepala telah lahir, yang terdiri dari ubun-ubun bawah, ubun-ubun atas, dahi, mata, hidung, dan juga mulut. Baik Ibu, kita lihat ya apakah ada lilitan tali pusar atau tidak. Jika ada lilitan tali pusar, yaitu jika dia merenggang, yaitu bisa dikeluarkan melalui bagian kepala atas. Jika dia kuat, maka klaim di dua bagian, lalu potong di tengah-tengah klaim tersebut. Selanjutnya, tunggu putaran paksi luar secara spontan. Setelah putaran paksi luar, maka posisikan tangan ke posisi parietal. Lalu angkat kepala ke arah bawah untuk melahirkan bahu atas, lalu angkat ke arah atas untuk melahirkan bahu bawah. Setelah itu, selanjutnya tangan kanan sebagai penyangga kepala dan bahu, lalu tangan kiri mensusur. Punggung belakang, bokong, kemudian kaki,
lalu kunci. Lalu taruh di perut bawah ibu. Penilaian selintas yaitu bayi ibu menangis keras dan juga bergerak aktif. Kemudian keringkan dari muka, kepala, kecuali yaitu telapak tangan dan telapak kaki. Selanjutnya lakukan palpasi abdomen untuk mengecek apakah ada bayi kedua atau tidak. Baik ibu, tidak ada ya ibu. Beritahu ibu bahwa ia akan disuntikan oksitosin. Ibu akan disuntik oksitosin ya ibu agar berkontraksi baik. Suntikan oksitosin di bagian luar paha ibu. Pasang klem 3 cm dari pusar bayi. Sebelum itu duduk terlebih dahulu. Kemudian pasang klem kedua yaitu 2 cm dari klem pertama. Diurut-urut terlebih dahulu. Kemudian lakukan pemotongan tali pusat. Sini duduk. Klem IMD pada ibu skin to skin. Lakukan IMD secara skin to skin, yaitu dengan cara taruh bayi tengkurap di dada ibu. Selanjutnya kita akan melakukan manajemen aktif skala 3, yaitu pindahkan klem 5-10 cm dari vulva. Lakukan peregangan tali pusat terkendali. Jika tali pusat memanjang, maka pindahkan klem 5-10 cm dari arah vulva. Ketika plasenta sudah terlihat, maka ambil menggunakan tangan dengan cara memutar searah jarum jam. Kemudian periksa kelengkapan plasenta, apakah plasenta sudah lahir secara keseluruhan atau belum. Ukur panjang plasenta. Kemudian taruh plasenta ke dalam kendi. Lalu berikan ke keluarganya. Juga lakukan masasnya fundus uterus, yaitu dengan cara melingkar dengan lembut sampai uterus berkontraksi atau kuat. Mengecek evaluasi apakah ada laserasi atau tidak.
Baik Ibu, tidak ada laserasi ya Ibu. Selanjutnya asuhan persalinan, pasca persalinan, yaitu pastikan uterus berkontraksi dengan baik. Kemudian kita celupkan sarung tangan dan juga tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lalu rendam selama 10 menit. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian evaluasi, pastikan kandung kemih ibu kosong dan juga anjurkan ibu dan keluarga untuk massase uterus dan menilai kontraksinya. Kemudian periksa nadi ibu. Periksa nadi dulu ya Ibu. Dan pas nadi ibu normal, kemudian pastikan keadaan umum ibu baik. Selanjutnya kita pastikan keadaan bayi. Lalu kita membereskan alat-alat dan bahan yang telah kita pakai dan membersihkan ibu. Bersihkan ibu dari lendir ataupun darah. Setelah itu dekontaminasi tempat bersalin dan juga kita celupkan sarung tangan tadi ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian kita rendam selama 10 menit, lalu cuci tangan menggunakan air dan sabun. Selanjutnya kita memakai sarung tangan DTT untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Setelah itu dekatkan alat-alat. Beri salep mata, lalu beri suntikan vitamin K di paha kanan bawah ratuar. Setelah itu kita suntikan hepatitis B setelah 1 jam dari suntikan pertama. Selanjutnya, periksa pernapasan bayi. Setelah semenit, kita hitung pernapasannya, yaitu normalnya 40-60. Kemudian letakkan bayi pada jangkauan ibu. Kemudian